Putri dari kelas SPIA. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi Khulafaur Rasyidin atau materi tentang kehidupan para sahabat-sahabat Nabi. Simak sampai selesai ya. Jadi materi yang akan saya bahas yaitu Khulafaur Rasyidin atau masa kekhalifahan sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin yang mendapat petunjuk, yang bersifat adil dan bijaksana. Khilafah Rasyidah merupakan para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ta'ala, di mana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang islami karena berundang-undangkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Khulafaur Rasyidin itu terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama yaitu masa Abu Bakar, yang kedua masa Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau yaitu Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi. Sebelum diganti oleh Nabi, beliau bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Beliau dijuluki Abu Bakar atau Bapak Pemaki, karena dari pagi-pagi betul beliau memeluk agama Islam. Lalu julukan As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan Rasulullah dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 Hijriah. Beliau lahir tahun 572 Hijriah dan wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Hijriah atau 21 Jumadil Akhir. Pada masa pemerintahan beliau terjadi Perang Ridha. Perang Ridha yaitu masa awal pemerintahan terjadi pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Ridha. Dalam Perang Ridha, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab atau Musailamah si pembohong, yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Dalam masa pemerintahan beliau juga terjadi ekspedisi ke utara. Setelah menstabilkan keadaan internal dan secara penuh menguasai Arab, Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasanid. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah, sementara ekspedisi ke Suriah juga meraih sukses. Yang ketiga yaitu pembukuan Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah dalam Perang Ridha, banyak penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Abu Bakar lantas meminta Umar bin Khattab untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Setelah lengkap koleksi ini yang dikumpulkan dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya oleh sebuah tim yang diketahui oleh sahabat Zaid bin Sabit, kemudian disimpan oleh Hafsah. Yang selanjutnya yaitu peristiwa dari kematian Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada tanggal 23 Agustus tahun 634 di Madinah pada usia 63 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah Aisyah di dekat Masjid Nabawi dan di samping makam Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau yaitu Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza, lahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy.
Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Makhzumi al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara yang hak dan batil, atau yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Beliau berperawakan tinggi, besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulit coklat kemerah-merahan. Beliau juga dikenal dengan seseorang yang sederhana dan pandai dalam menciptakan peraturan. Khalifah Umar telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu menjamin hak yang sama bagi setiap warga negaranya. Yang pertama yaitu sejarah Umar bin Khattab memeluk Islam. Pada saat itu, Umar adalah salah seorang yang sangat keras dalam melawat pesan Islam dan sering melakukan penyiksaan terhadap pemeluknya. Dikatakan bahwa pada suatu saat, Umar berketetapan untuk membunuh Muhammad SAW. Saat mencarinya, ia berpapasan dengan seorang muslim yang bernama Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian memberitahu bahwa saudara perempuannya juga telah memeluk Islam. Lantas Umar terkejut atas pemberitahuan itu dan segera pulang ke rumahnya. Di rumah, Umar menjumpai bahwa saudaranya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat At-Toha. Ia menjadi marah akan hal tersebut dan memukul saudaranya. Ketika melihat saudaranya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaannya tersebut dapat ia lihat. Ia kemudian menjadi sangat terguncang oleh isi Al-Quran tersebut dan kemudian langsung memeluk Islam pada hari itu juga. Yang selanjutnya yaitu masa kekhalifahan atau masa pemerintahan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah atas dasar wasiat dari Abu Bakar. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia dari kekaisaran Romawi atau Bizantium. Umar juga melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638 Hijriah, beliau memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Beliau juga memulai penanggalan Hijriah, serta proses kodifikasi hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu kematian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk atau Fairuz, yaitu seorang budak pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lukluk atau Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara dikdaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Yang selanjutnya yaitu masa kekhalifahan Utsman bin Affan atau masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Nama lengkap dari beliau yaitu Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah dari pihak Quraisy. Beliau memeluk Islam dari ajakan Abu Bakar. Masa pemerintahan beliau adalah yang terpanjang dari semua khalifah Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman bin Affan adalah seorang yang adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Yang pertama yaitu sejarah pengangkatan Utsman bin Affan.
Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memiliki khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri, hingga hanya tersisa Utsman dan Ali. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah yang ketiga, maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang peran dan jasa Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima atau haji. Beliau mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah, dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Membangun pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang selanjutnya yaitu tentang kematian Utsman bin Affan. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah, yaitu Utsman bin Affan. Khalifah Utsman kemudian dikepung oleh pemberontak selama 40 hari, dimulai dari bulan Ramadan hingga Zulhijjah. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Yang terakhir yaitu masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman menyebabkan kegentingan yang pada saat itu Islam telah menyebar sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan tersebut menyebabkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ali memerintah selama 6 tahun. Selama pemerintahannya terjadi berbagai pergolakan dan tidak stabil. Yang pertama yang akan dibahas yaitu sejarah pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Sebagai khalifah, peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga beliau menerima baiat mereka, menjadikan Ali bin Abi Thalib satu-satunya khalifah yang dibayat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Saat masa pemerintahan beliau terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Untuk pertama kalinya, perang saudara antara umat muslim terjadi saat masa pemerintahannya. Pada perang Jamal terjadi 220.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar atau janda dari Rasulullah. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan akan terjadi oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup, dan diperparah oleh hasutan para pembangkang yang ada sejak zaman Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslim, sehingga menyebabkan perang tersebut. Tidak hanya selesai di situ, konflik berkepanjangan terjadi hingga akhir pemerintahannya.
Yang selanjutnya terjadi perang Siffin yang melemahkan kekhalifahannya juga berawal dari masalah tersebut. Yang terakhir yaitu kematian dari Ali bin Abi Thalib. Pada 24 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, beliau terkena pedang beracun di dahi yang mengenai otaknya. Pedang tersebut diayunkan oleh kelompok Khawarij Al-Rahman ibn Muljam yang ingin membalas dendam atas keluarga seorang wanita, yaitu temannya yang terbunuh di Nahrawan. Sekian dari yang saya jelaskan dan saya sampaikan tentang materi Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat.